Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama BDT Channel guys, silakan bergabung bersama channel ini. Dan hari ini guys, saya akan buat sebuah lagi reaction video. Dan kepada kalian yang sudi untuk klik dan menonton saat ini, moga kalian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sentiasa dilindungi dan sentiasa dipermudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Oke guys, judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini ialah Kini Viral, 5 negara ini berterima kasih pada Indo. Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat reactions. Dan video ini adalah sebuah video daripada dunia politik guys. Tanpa membuang waktu, kita akan menonton video ini. 1, 2. Link video asli akan saya letakkan di description box di bawah. Pastikan kalian nonton sampai tamat agar tidak menganggap ini hoax atau channel ini mengarut. Oke guys, 5 negara maju ini harus mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Mengapa? Kenapa 5 negara ini harus berterima kasih dengan Indonesia? Apakah semua negara ini guys? Indonesia memang bukanlah negara maju seperti Amerika ataupun Tiongkok. Namun, tahukah Anda jika Indonesia telah melakukan banyak hal kepada dunia, hingga penghargaan pun sudah selayaknya didapatkan Indonesia. Bapak Jokowi, Bapak Meski Presiden begitu, Jokowi. Indonesia juga tidak terlalu menginginkan sebuah imbalan berupa materi seperti barang atau uang dari negara yang telah dibantu. Indonesia hanya ingin sebuah ucapan terima kasih yang tulus dari beberapa negara yang telah mendapatkan kemudahan di masa lalu ataupun sekarang. Nah, apakah semua negara ini Lantas, guys? negara mana sajakah yang harus mengucapkan Betul-betul terima kasih kepada Indonesia penasaran, tercinta? Guys. Berikut rangkumannya dilansir dari Galamedia dari saluran YouTube Top Info. Oh, dari Top Info. Yang pertama, Belanda. Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi koloninya sejak ratusan tahun yang lalu. Yang kelima, Selama Belanda, itu pula, guys. Belanda telah banyak sekali mengeruk hasil bumi dan rempah yang kemudian dibawa kembali ke Eropa. Selain ucapan terima kasih, Belanda sudah sepantasnya memberikan ucapan permintaan maaf kepada bangsa ini karena di masa lalu orang di Nusantara ini dianggap sebagai hewan ternak. Misalnya, menjadikan bangsa ini pekerja paksa tanpa gaji dan makan yang cukup. Hal-hal semacam ini seharusnya tak pernah dilupakan sampai kapanpun. Untuk itu, Belanda sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada negeri yang telah memberinya banyak hal, dari tenaga manusia sampai hasil bumi yang melimpah. Betul-betul. Yang kedua, Amerika. Amerika adalah negara pertama yang harusnya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Hal ini lantaran negeri Paman Sam tersebut telah banyak sekali mengeruk keuntungan dari Indonesia. Terbukti dengan banyaknya perusahaan besar dari Amerika yang menguasai Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu yang paling fenomenal adalah Freeport yang mengeruk banyak sekali emas dari bumi cendrawasih. Sejak tahun 60-an, Freeport telah menjadi perusahaan besar yang mengambil banyak keuntungan besar. Pemerintah mungkin diberi jatah, namun jumlah terbanyak tetap masuk ke kantong perusahaan. Yang ketiga, Malaysia adalah negara tetangga yang sering sekali membuat orang Indonesia menjadi gerah. Kasus-kasus seperti klaim wilayah hingga klaim kebudayaan sempat membuat Indonesia memanas. Pada pemerintahan Soekarno pun Malaysia sudah berulah hingga muncullah sebuah jargon Ganyang Malaysia. Adapun alasan mengapa Malaysia harus mengucapkan terima kasih kepada Indonesia adalah karena di masa lalu Malaysia banyak belajar dari Indonesia. Ini betul guys. Dahulu kala banyak sekali guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sana. Mirisnya, kualitas pendidikan di Malaysia jauh lebih maju dari Indonesia sekarang. Selain itu, masalah olahraga. Banyak sekali pelatih Indonesia terutama dalam bidang bulu tangkis yang didatangkan ke negara tersebut. Akhirnya bulu tangkis Malaysia berkembang dengan cepat. Yang keempat adalah Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang harusnya mengucapkan banyak sekali ucapan terima kasih kepada Indonesia. Pertama, karena mereka banyak sekali menempatkan pekerjanya di Indonesia. Banyak perusahaan dari negeri tirai bambu ini yang menguasai sektor penting dalam negeri. Kedua, adalah banyaknya barang dari Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Negeri ini adalah pasar yang sangat menarik bagi berbagai produk Tiongkok yang sangat beragam. Menemukan produk dengan tulisan Made in China di Indonesia tidaklah susah. Hal ini sudah membuktikan jika tidak ada Indonesia, maka banyak sekali produk-produk Tiongkok yang akan mangkrak dan tak laku dijual. Betul. Yang kelima, Vietnam.
Vietnam adalah negara di Asia Tenggara yang pernah mengalami perang bertubi-tubi hingga jutaan orang harus rela menjadi korbannya. Saat Perang Dingin terjadi dan negeri ini menjadi dua kubu, Vietnam menjadi sebuah tanah yang penuh dengan ceceran darah. Sekitar tahun 1973 hingga 1974, Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda 4 ke negeri ini untuk mengawal status quo dan juga pertukaran tawanan perang. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah yang terkuat. Itulah mengapa di situasi pelik yang menimpa Vietnam, Indonesia turun di garda terdepan untuk mengawal negeri ini untuk berbenah. Dan benar saja, 2 tahun setelah dikawal, akhirnya terjadi reunifikasi dan tak ada lagi Vietnam Utara dan Selatan. Sudah sepantasnya Vietnam mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Indonesia. Berikut tadi 5 negara yang sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan dana untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis dalam upaya pemulihan pasca bencana topan Idai tahun 2019 lalu di Mozambik dan Zimbabwe. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi memberikan dana hibah masing-masing senilai 2,16 miliar rupiah. Penandatanganan perjanjian pemberian dukungan tersebut dilakukan di Jakarta. Hibah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membantu dan berbagi beban, khususnya di masa-masa yang sulit. Tak diragukan lagi, teman sejati ada saat dibutuhkan. Retno mengatakan dukungan dana tersebut adalah bentuk komitmen Indonesia untuk membantu dan berbagi dengan negara lain. Menurut Retno, Indonesia dengan Afrika kerap menghadapi tantangan yang serupa. Kedua negara pernah mengalami penjajahan, kemudian saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim. Pada bulan Maret 2019, topan Idai menghantam kawasan utara Mozambik dan Zimbabwe, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan. Sedangkan Indonesia juga menghadapi topan Seroja di kawasan Nusa Tenggara Timur dan gempa di Jawa Timur. Retno mengatakan proses pemulihan pasca bencana alam membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih, saat ini pandemi COVID-19 juga masih melanda dunia. Selain itu, Retno mengatakan Indonesia juga berkomitmen mendukung agenda Afrika di tingkat global. Salah satunya adalah agenda G20 Africa Partnership dan agenda 2063. Ia berharap kedepannya dapat terjalin hubungan yang lebih dekat antara Indonesia dan Afrika. Indonesia juga berkomitmen mendukung agenda Afrika di level global seperti G20 Africa Partnership dan agenda 2063. Di masa depan, hubungan baik itu juga perlu direfleksikan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan mutakhir seperti bencana alam dan pandemi COVID-19. Menlu mengatakan Indonesia siap membangun hubungan yang lebih dekat lagi dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai mitra tradisional, tetapi juga sebagai mitra pembangunan di masa depan. Penandatanganan perjanjian hibah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lucky Alfirman, sebagai wakil pemerintah Indonesia. Adapun pemerintah Mozambik diwakili oleh Duta Besar Mozambik untuk Indonesia, Y.M. Belmiro Jose Malate, dan pemerintah Zimbabwe diwakili oleh Duta Besar Zimbabwe untuk Indonesia, Y.M. Sofia Nyamudeza. Oke guys, jadi demikian merupakan video daripada dunia politik guys. Jadi itu adalah 5 negara yang harus berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Indonesia guys. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang terkuat guys. Itu dibuktikan, sudah dibuktikan guys pada tahun 1973 tadi sehingga 74 Vietnam dibagikan kepada utara dan selatan, tapi Indonesia membantu guys, membantu untuk memisahkan atau menghapuskan status tersebut. Nah, itu dia. Bukan itu saja guys, di kala kesusahan guys, Indonesia menghantar bantuan walaupun di tempat dia sendiri, di negara dia sendiri mengalami pandemik ataupun mengalami bencana alam, dia tetap membantu Zimbabwe. Nah, itulah dia. Jadi video saya pada kali ini sampai di sini saja, dan jika kalian mempunyai buah pikiran, kamu boleh komen di ruangan di bawah dan kita boleh bincangkan guys. Terima kasih kepada kalian yang sudi untuk menonton. Moga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat.
dipermurahkan segala rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Oke guys, macam biasa, bantu channel saya untuk berkembang. Dukung channel saya guys, dukung channel saya untuk berkembang, dan terima kasih untuk dukungan yang kalian berikan saya ucapkan. Sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum guys.